Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurul Syamsiah dengan nomor induk mahasiswa 2008106057 dari kelas Biologi C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Hubungan Skabies dengan Prestasi Belajar pada Santri Pondok Pesantren di Bandar Lampung yang telah ditulis oleh Lu Gede Indrani Ayuningsi, Hana Mutiara, John Fatria Diswandi, dan Putu Ristianing Ayu pada tahun 2019. Masuk kepada bagian pendahuluan, skabies atau yang biasa kita sebut dengan kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau atau yang memiliki nama ilmiah Sarcoptes scabel yang mampu membuat terowongan di bawah kulit dan ditularkan melalui kontak manusia. Parasit ini merupakan parasit obligat yang seluruh hidupnya berlangsung pada manusia. Skabies identik dengan penyakit pada pondok pesantren dikarenakan faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi skabies diantaranya adalah usia, jenis kelamin, higienitas pribadi yang buruk, pengetahuan yang rendah, kontak dengan penderita, kelembapan, dan kepadatan hunian yang tinggi. Departemen Kesehatan Republik Indonesia melaporkan setidaknya terdapat 14.798 pondok pesantren dengan prevalensi skabies cukup tinggi di Indonesia, termasuk pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung ini. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis observasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Madarijul Ulum. Sampel penelitian ini adalah santri Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Madarijul Ulum sebanyak 35 orang. Pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen untuk melihat hubungan antar variabel berupa kuesioner, tes merek Afgaben, loop, dan salinan nilai UTS genap santri kelas 7, 8, dan 9 pada tahun ajaran 2015-2016. Bisa kita lihat dari hasil penelitian pada tabel pertama merupakan tabel yang berisi karakteristik subjek penelitian yang menderita skabies. Ternyata jenis kelamin yang paling banyak menderita skabies merupakan jenis kelamin laki-laki, yaitu dengan frekuensi 17 dan dengan persentase 48,5%. Dan usia yang paling banyak menderita skabies yaitu usia 12 tahun dengan frekuensi 10 dan dengan persentase 28,5%. Selanjutnya ada tabel 2 yang berisi tentang distribusi tingkat konsentrasi dan prestasi belajar. Serta ada pada gambar 1 merupakan distribusi skabies pada subjek penelitian yang diartikan sebagai santri yang menderita skabies lebih banyak daripada santri yang tidak menderita skabies, yaitu santri yang menderita skabies memiliki persentase 60%, sedangkan yang tidak menderita skabies memiliki persentase 40%. Selanjutnya pada tabel 3 merupakan hubungan skabies dengan tingkat konsentrasi siswa. Dan pada tabel 4 merupakan hubungan skabies dengan prestasi belajar siswa atau santri. Selanjutnya ada distribusi skabies menurut beberapa objek penelitian. Objek penelitian yang pertama yaitu jenis kelamin. Tingkat prevalensi skabies lebih tinggi ditemukan pada subjek penelitian dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu dengan persentase 48,5%. Selanjutnya, objek penelitian yang kedua yaitu konsentrasi. Hasil pemeriksaan tingkat konsentrasi digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan sebanyak 48,5% subjek penelitian memiliki tingkat konsentrasi kuat dan sebanyak 51,4% memiliki tingkat konsentrasi yang lemah. Hasil analisis statistik bivariat didapatkan nilai P sebesar 0,0001 yang berarti terdapat hubungan antara skabies dengan tingkat konsentrasi santri. Objek penelitian yang ketiga yaitu usia. Hasil penelitian juga menunjukkan usia subjek penelitian adalah 11-15 tahun, di mana usia 12 tahun yang memiliki persentase 28,5% merupakan usia terbanyak yang menderita skabies. Objek penelitian yang keempat yaitu prestasi belajar.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata nilai UTS semester genap tahun ajaran 2015-2016 responden sebesar 74,86 dan didapatkan 37,1% responden yang memiliki nilai UTS baik serta didapatkan 62,9% responden yang memiliki nilai UTS kurang baik. Berdasarkan analisis statistik bivariat, didapatkan nilai P sebesar 0,0001 yang berarti terdapat hubungan skabies dengan prestasi belajar santri. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor fisiologis, faktor individu, dan faktor eksternal yang dapat menyebabkan penyakit skabies ini. Gangguan kondisi fisiologis santri yang menderita skabies berupa gatal, terutama pada malam hari dan pada saat mereka berkeringat. Pada malam hari menyebabkan gangguan tidur sehingga pagi harinya santri merasa lelah dan lesu yang menyebabkan konsentrasi belajar terganggu. Jika hal ini dilakukan secara berangsur-angsur, maka santri dapat kehilangan konsentrasinya yang mengakibatkan penurunan hasil nilai pembelajarannya. Pada faktor individu, gaya belajar dan kemampuan verbal dapat menggambarkan kemampuan akademik, di mana siswa akan memiliki prestasi yang baik di sekolah jika sebelumnya siswa belajar terlebih dahulu di rumah atau di pondok, serta ada dorongan motivasi dari dalam diri maupun orang tuanya. Selanjutnya pada faktor eksternal, lingkungan belajar dan gaya pendekatan yang digunakan siswa dalam belajar yang baik akan meningkatkan prestasi belajar siswa, serta hal-hal lain yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu fasilitas belajarnya dan profesionalisme pendidik yang sesuai dalam menunjang proses pembelajaran dan pengajaran. Kesimpulannya, mengenai hubungan skabies terhadap prestasi belajar pada santri di Pondok Pesantren Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jenis kelamin laki-laki yaitu dengan persentase 48,5% merupakan jenis kelamin yang paling banyak menderita skabies. Yang kedua, subjek penelitian lebih banyak memiliki tingkat konsentrasi yang lemah, yaitu dengan persentase 51,4% dibandingkan tingkat konsentrasi yang kuat, yaitu dengan persentase 48,6%. Selain itu, prestasi belajar subjek penelitian juga lebih banyak yang kurang baik, yaitu dengan persentase 62,9% dibandingkan prestasi belajar yang baik, yaitu dengan persentase 37,1%. Selanjutnya, penderita skabies memiliki persentase nilai UTS yang kurang baik, yaitu dengan persentase 57,1% dibandingkan dengan subjek penelitian yang tidak menderita skabies, yaitu hanya 5,7%. Sedangkan persentase nilai UTS yang baik lebih tinggi pada subjek penelitian yang tidak menderita skabies, yaitu 8,6%, dan subjek penelitian yang menderita skabies, yaitu 2,8%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.